untuk hari ini Hmm. kita mau ngobrol apa nih Teh? Apakah masih terkait sama permedsosan? Kemarin Iya, kita iya, 2 minggu iya. berturut-turut ngomongin medsos nih. Iya. Sebelumnya Instagram, terus ngomongin Facebook. Sekarang kita Mm. bakal ngomongin apa ya? Terkait Sebenarnya juga ya? masih terkait nih, terutama kemarin tuh gini, jadi ceritanya ya, ada cerita nih sedikit ibu-ibu. Jadi Oke, oke. seorang, Diawali dengan cerita, monggo. iya cerita. Ibu, ada teman saya nih gitu, dia cerita tentang, dia live group. Karena apa? Hmm. Grup WhatsApp ya gitu Kenapa? terutama, Oh karena, iya, oke. eee, suatu hari nih kemarin-kemarinnya sebelumnya dia itu kayak nge-broadcast sesuatu tuh Cika. Nge-broadcast Yang sesuatu. live ini yang nge-broadcast Teh? Yes, akhirnya dia memilih untuk Oh, live. Nah, oke. kita nggak Oke, bahas gimana soal gimana? live-live-annya, cuman, jadi dia live group karena dia tuh sebelumnya dia nge-broadcast sesuatu tentang Hmm. Covid. Nah, ini Hmm. nih karena mungkin topik COVID-19 ini lagi viral, lagi in, Yap. dia broadcast ke banyak orang yang dia yakini Nah, sebetulnya informasi ini benar karena dia yang mengalami, dia penyintas, terus dia apa namanya, dia mengalami lah, jadi sebetulnya dia punya kredibilitas untuk menyampaikan hal ini. hmm. Tapi waktu itu dia nge-broadcast, dia hanya ngomong suatu hal, cuman, saya mendingan nggak usah kasih infonya ya, maksudnya kita nggak akan bacain Hmm. apa Hmm. broadcast-annya, cuman dia Hmm. cuman gini nih, kurang lebih digambarkan sama dia di broadcast-an itu adalah cuman 2 kalimat, ya udah gitu. Covid Hmm. ini sekarang bla 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 bla. Oke, titik. Gitu. Jadi kira-kira nih, coba kalau Cika dikasih broadcast-an seperti itu, apa yang terlintas di benak kamu gitu? Misalnya Covid Oke. itu A gitu. Udah titik aja dan Oke, B gitu. Ini jadi memang cuman singkat sekali, dia ngasih singkat. informasi terus dia bilang, "Hati-hati ya, Bu." Gitu. Udah, gitu. Ya, 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 dibiarkan multitafsir ya, Teh? Yes, Atau could iya, be ya, jadi satu bisa enggak, multitafsir. yap, yap, yap. Terus apalagi? Ada lagi nggak sih kelintas pas misalnya dapat broadcast-an informasi ya, ini informasi, kita bicara informasi nggak Langsung, jualan. pasti langsung ini deh, Teh. Langsung apa namanya? Percaya kalau yang nggak nge-recheck dulu pasti percaya dan Nah tersebar juga lebih luas. nah oke ya, itu memang poinnya gitu. Jadi ketika orang sekarang kan cenderung dapat broadcast-an apa, terus dia forward gitu ya. Iya, iya, iya. Mhm. Ada beberapa grup, yang mungkin akan cuek, nggak peduli, acuh, tapi bukan berarti dia nggak nerima infonya. Ya. Mhm. Tapi ada juga grup misalnya yang di dalamnya kemudian banyak bertanya, "Ini apa? Kamu tahu sumbernya dari mana?" Gitu kan. Akhirnya jadi perdebatan lah di situ gitu, karena ya itu, dari sejak awal memang tidak jelas informasinya, nggak jelas, apa namanya ya, sumbernya. Dia aja Mhm. sendiri nggak bilang misalnya, "Ini pengalaman saya loh," gitu. Dia Ya, tidak ya, ya. bercerita runutannya, jadi dia Ya, ya. cuman mau ngasih tahu aja gitu. Itu. Nah, kemudian pada akhirnya kan memicu konflik, memicu apa namanya, pro kontra gitu ya di Pro grup kontra, itu. kontroversi. Iya, iya, Meskipun iya. sudah dijelaskan pada akhirnya jadi dia disangkain menyebar hoaks. Itu yang membuat dia katanya, "Udah deh gue live aja," gitu. Oke, oke. Iya, iya, iya. Iya, Padahal sebenarnya yang nanya juga nggak salah-salah amat ya, Teh, ya? Karena tentunya tadi ya, justru yang nanya mungkin nggak salah ya, iya, karena dia nggak cuman berusaha salah untuk kritis untuk gitu. kritis dan karena Mhm, diawali tadi ya dengan informasi yang tidak utuh, sehingga betul. banyak pertanyaan, pengen lebih jelas dan sebagainya. Oke, oke. Meskipun dia ada untuk menjelaskan, tapi kan dia bisa nggak ada gitu saat itu kan. Karena Mhm. banyak juga orang yang mau-forward sesuatu terus lari, terus pergi gitu kan. Iya, Orang ya. mau nanya terus nggak ada gitu yang bisa yang jawab gitu kan, si Kayak lempar sumbernya nggak bom doang nyampe. ya, Nah, biar itulah ramai. gitu, biar rame atau mungkin ya emang bisa jadi tujuannya baik, cuman mau ngasih informasi doang kok katanya gitu ya. Tapi nggak jadi baik ketika penyampaiannya salah, itu. Itu Mhm. poinnya. Iya, Jadi iya. kalau namanya broadcast message, terutama yang isinya informasi, itu kan, sepertinya kita pada akhirnya punya kaidah tertentu tuh, Cika. Ada Mhm, etikanya ya, Teh. betul.
Jadi pada akhirnya tuh si broadcast message ini kembali lagi pada keahlian atau latihan menulis gitu. Bagaimana menuliskan si broadcast message yang isinya informasi tadi sehingga bisa diterima orang banyak gitu. Kalaupun orang nge-forward nggak jadi malah apa ya, jadi polemik gitu, jadi pro kontra gitu buat yang apa namanya, menyampaikannya lagi. Itu Iya, Ci iya. kira-kira. Iya, iya, iya. Benar. Dan jadinya tadi ya kayak kita nge-mention satu platform dan jadinya emang terkenalnya tuh di situ grup WA. Oh iya, karena memang yang kita bahas sebetulnya ketika kita ngomong masalah informasi, ngasih informasi pada akhirnya juga bisa luas ya, bisa dinulis di Facebook dan lain-lain. Tapi ini memang nulis broadcast itu biasanya karena kita pakainya WhatsApp itu pasti yang gede banget kan gitu. Yang maksudnya orang Kayak pakai banyak sekarang itu. Jadi kita tuh nge-boom banyak informasi ke situ, tapi belum tentu akurat, belum tentu valid gitu pada akhirnya. Iya. Iya. Iya, jadi informasinya sudah kadung tersebar ya tadi ya, syukur-syukur kalau benar dan valid ya Teh ya. Tapi kalau Iya. tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan itu sangat menyeramkan. Iya, dan Jadi mungkin kebayang seberapa banyak orang yang iya, termakan informasi yang nggak benar itu. Dan kemarinan betul. juga kita sempat bahas soal kayak orang nulis sebenarnya setiap penulis harus bertanggung jawab atas tulisannya sendiri ya Teh ya. Iya, Kayak gitu. Karena apa namanya? At least tadi sebenarnya walaupun sumbernya itu adalah dari pengalaman kita gitu. Itu sebenarnya udah dasar sebenarnya itu ada dasarnya lah sumbernya bahwa itu dari experience dari empirik gitu. Cuman tadi ya kalau kasusnya yang Teh Tia tadi ceritain itu tadi singkat banget gitu mungkin dari pengalamannya gitu tapi tadi ya cara dan timingnya kayak gitu akhirnya bikin polemik tuh. betul. Akhirnya bikin polemik yang akhirnya malah jadi, apa namanya, kita disangka nyebarin hoaks, itu yang nggak enak kan, gitu. Nah, Hmm. sekarang gimana nih caranya, Cika, supaya kita tidak dianggap penyebar hoaks dan juga sebenarnya ini akan erat kaitannya dengan bagaimana saat kita menerima forward-an message semacam ini gitu, broadcast semacam ini, Iya, iya, iya. gitu. Jadi kalau misalnya tentunya kan, saya yakin gitu ibu-ibu doyan bisnis di sini, punya rasa kritis yang lebih, itu pertama. Ketika mendapatkan informasi kita harus kritis dulu karena sebelum ketika kita kurang kritis alias menerima aja gitu, itu pasti sudah tertutup pintu untuk mencari informasi dan mencari kebenaran tentunya, gitu. Jadi yang pertama harus ada sikap kritis dulu nih dari kita Critical sebagai thinking ya Teh. pengguna sosial media, gimana? Critical thinking ya. Betul gitu. Saya pernah ini salah satu sikap kritis ini juga tips membaca cerdas nih. Karena ketika kita cukup bisa mempertanyakan sesuatu hal informasi yang datang ke kita itu kita justru akan lebih bisa mau cari tahu dan malah belajar banyak gitu. Harapannya menemukan hal-hal lain lah. Bener kan? Nah, Iya. jadi sikap kritis dulu nih saat menerima apa namanya? Informasi. Broadcast-an gitu, informasi. Nah, Iya. kalau sudah kritis, terus harus apa lagi gitu. Tentunya yaitu tadi menelaah ulang ya. Ulang, dicek lagi ya Teh. Ceki-ceki gitu. Dicek. Cek recheck, bener nggak? Ulang tuh bisa. Heeh. Apa ya? Makanya kalau beberapa penulis yang hati-hati sih dia pasti apa namanya? Kalau dia ngambil dari sumber mana dia sertakan juga sumbernya biar yang Iya. baca juga bisa ngecek ulang kayak gitu. Nah, Tapi juga kalau betul. misalnya tidak ada, mungkin ada kata-kata kunci yang kita juga bisa cari sendiri kali gitu ya Teh. Nah, Aku sih iya. begitu. Betul. Benar, Cik. Mencari kata kunci dari si informasi supaya kita bisa recheck dengan benar ya. Jadi bisa lebih mudah gitu Ya. kan. Nah, ini memang satu teknik yang apa namanya harus dilatih sih gitu karena kan itu apa nggak mudah juga kadang-kadang mencari kata-kata yang kira-kira apa nih yang jadi poinnya gitu. Itu tuh perlu terbiasa. Nah, Betul. yang sebenarnya salah satu lagi yang sebetulnya harus diwaspadai adalah kalau misalnya memang nggak punya sumber yang jelas gitu loh maksudnya.
Karena kalau forward-an dari A, dari B gitu, di-forward lagi, kadang-kadang justru ya itu kurang valid gitu kan. Lain hal, Heeh, betul. malah kadang-kadang kalau misalnya kita lihat ada namanya pun belum tentu sih namanya benar kan. Misalnya, Iya, dan siapa, Cika Ananda, pemilik Inscript, kan itu udah pasti salah gitu ya. Jadi dan ini Teh, jadi mungkin misalnya gini Teh, ada tulisannya terus ada ada namanya nama, bener tuh. betul, Tapi heeh. misalkan seed timing-nya Teh, misalnya nulisnya mah dari tahun 2000 berapa ya gitu I ya Teh, see, terus betul di-forward betul. lagi. Nah itu berkali-kali Teh dan sudah tidak relevan gitu. Nah, bener 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 Kadang begitu. bener. Ketika waktunya juga udah nggak ini gitu ya, udah nggak Iya. ya, udah kadaluarsa gitu ya. Jadi Ah, nah nggak itulah jejak udah nggak digital ya relevan Teh. lagi. Nah, iya itu. Iya, Tapi bagaimana kekuatan sebuah tulisan masih bisa iya di-forward betul terus betul. gitu kan. Sebenarnya kan kredit title yang bagus, bener nggak sih buat yang nulis, Betul tapi betul Teh. nyatanya dia tidak memberikan namanya di situ gitu. Sehingga, nanti yang susah adalah yang nulisnya sendiri sebenarnya yang rugi kan. Iya iya Nah, itu iya iya dia iya. gitu. Nah, jadi ketiga poin ini setidaknya sudah, harus, dimiliki oleh kita nih, Mhm. sebagai perempuan-perempuan pembelajar, perempuan-perempuan pebisnis, penulis, untuk bisa lebih aware gitu, untuk apa namanya, Oke. ketika mendapatkan satu broadcast. Kita nggak langsung bilang si Wonderful. broadcast-nya hoax dong, gitu ya, karena nggak etis ya, tapi dan ketika kita cari riset pun belum tentu loh Cika kita akan dapetin yang benar. Karena kan Iya, sumber dan kayak apa ya, betul kayak Teh. Heeh, malah dan kadang tuh Teh, oh ya, apa? yang menghalangi critical thinking itu kita kadang ngelihat siapa yang ngasih, ya nggak sih Teh? Oh iya bisa, Bisa aja betul. kayak, oh ya, oke. Kalau dia ngasih gue percaya, nggak di-recheck Iya, lagi gitu. iya bisa. Eh, Tapi ya itu kita nggak bisa ini gitu ya, nggak bisa ya karena mungkin kredibilitas orang itu terjaga ya itu harus diapresiasi gitu. Cuman hmm, pada akhirnya ketika nih teman-teman mau mem-forward atau mau menuliskan suatu broadcast-an, berarti teman-teman harus ingat bahwa ketiga hal ini tadi, orang tuh akan punya kemungkinan hal ini, sikap kritis, terus juga mereka akan me-recheck kembali dan mereka akan pengen tahu siapa sumbernya. Jadi ketika misalnya teman-teman mau menuliskan broadcast-an, menyampaikan informasi, pastikan bahwa ketiga unsur ini terpenuhi gitu. iya, 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 betul, betul. Itulah kurang Iya. lebih. Dan mungkin Teh ya, kalau misalkan para penulis sudah memenuhi si 3 unsur tadi, Iya, kayaknya rasa-rasa jadi kayak, mungkin kemarin kita sempat bahas kayak ada penulis yang takut nge-publish oh tulisannya gitu kan ya. Teh, kayak nah, ya ini kali kaitannya sama ini juga. Oh iya, tapi Kalau ini tiga ya, kalau 3 ini belum terpenuhi, wajar-wajar aja, tapi ada juga ya mungkin yang emang gemarnya nebar hoax jadi cuek-cuek aja kali begitu. Ya karena kita berusaha menjadi penulis yang, penulis yang baik ya, Teh. Jadi, iya, betul. bisa Karena mungkin sebenarnya ya, ya ketika tulisan misalnya nih, kita nggak pakai langsung forward sehingga nggak ada tulisan forwarded gitu ya di mhm, atasnya, tapi kita copy misalnya pun, itu pun kalau kita copy berarti sumbernya dari kita, ketika itu sebetulnya ya itu tadi kan sumbernya dari temen aku aja gitu. iya iya iya. Walahu Mmm, alam misalnya dia itu sebetulnya ngambil dari mana misalnya ya kalau kita mau suudzon, mhm, tapi dia bilang itu kan tulisan saya. Cuman memang dia informasinya itu minim banget gitu. Dan dia iya, forward-kan ke semua grup sehingga ya kelihatannya kan emang broadcast message. Nah, si bentuk broadcast message itu nggak bisa begitu pada akhirnya. mmm, Gitu. Kalau iya mau iya. ngomongin bentuk broadcast message nih ibu-ibu gitu ya, pada akhirnya adalah ada beberapa bagian yang saya telah gitu ya, saya mikir-mikir, oh, penting gitu buat ada. Misalnya apa, Cik? Satu, Apa tuh? salam pembuka, at least halo, Mhm, halo ibu-ibu, halo member, apa gitu ya, assalamualaikum atau apapun gitu. Bisa dicari kalau misalnya nggak mau ucapan salam pun kan bisa ambil yang general gitu. Nah itu akan lebih intim ketika kita menuliskan sesuatu dengan salam dulu, gitu kan. Terus
Ya balik lagi, kita menuliskannya juga runut dan jelas. Kalau mau cerita pengalaman ya ceritakan. Emang perlu effort gitu, ngetikin agak panjang gitu, ngomongin agak panjang, tapi orang pada akhirnya merasa apa ya, kebayang gitu sama pengalaman yang kita Ceritakan bagikan. ya, bagikan. Engage gitu ya. Mereka jadi merasakan. Sehingga kalau mau mempertanyakan pun tidak akan bicara soal hoax. Maksudnya karena ini kan pengalaman gue gitu. Ingat gak sih buku apa tuh yang kemarin lagi viral, yang buku tentang kesehatannya artis tuh loh? Iya Teh, buku tadi iya aku mau mention itu Teh. Tia ya, Tia juga. Iya, Tia Dari Arista, Tia. Tia Arista. Iya kan? Itu kan Iya, heboh tuh. itu kan itu based on experience dia ya Teh ya. Heboh banget itu berdasarkan pengalaman dia, bahkan dia juga konsultasi sama ahli gitu kan, dokter gizi, tapi ketika tadi ya ditimpali oleh ahli-ahli yang lain juga jadi kayak harusnya ngomong disclaimer dulu kan. Loh, Tapi jadi rame gitu. ada disclaimer-nya sebetulnya di Ada ya? bukunya. Disclaimer. Ada. Oh, iya. Ada disclaimer-nya di bukunya. Di bukunya itu dia tulis ini based on pengalaman saya sama dokter. Jadi kalau kata ada saya lihat beberapa video lah gitu ya. Ada dokter Lee yang kulit. Itu tuh ngomong, loh ini tuh memang bukunya buku curhatan Tia. Jadi bukan jadi referensi untuk kesehatan. Gitu. Kalau menurut dia nih, ketika posisinya seperti itu nggak salah. Ya sebenarnya hal yang sifatnya personal juga ya emang begitu ya, kayak sifatnya jadi kayak cuma sekadar menginspirasi aja. Masalah cocok-cocokan mah itu ya beda lagi karena tiap orang beda, apalagi tentang kesehatan. Betul, dan diakui sih kalau dari segi kalau sendirian itu memang bisa berbahaya. Jadi dokter Lee di situ juga bilang bahwa kalau kamu melakukan ini sendirian, tanpa pengawasan ahli ya Teh. berarti kamu akan begini itu serem gitu. Cuman ini kan based on dia gitu. Jadi kalau based on dia biarin aja gitu. Gitu. Dianya buktinya kurus-kurus juga gitu kan gitu. Nah, kurang lebih itulah. Jadi ketika misalnya mau nulis pengalaman emang harus runut. Bahkan dia itu mungkin ini Bu, saya kemarin tuh begini gitu. Nah, udah runut, udah jelas. Nah, pastikan juga nih bahasa, Cika. Ya, kan kita tuh banyak banget grupnya. Nge-broadcast mau ke siapa? Pakai lu gue misalnya gitu ya. Itu pasti nggak akan cocok kalau di WhatsApp keluarga gitu ya. Tapi mungkin dia yang dengan cuman 2 kalimat itu di WhatsApp keluarga oke, karena ya udah deket gitu ya, nggak perlulah gimana-gimana banget gitu, formal nggak perlu gitu. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi buktinya ketika masuk ke WhatsApp grup alumni sekolahan gitu, atau ke kerjaan, itu pasti akan jadi polemik. Nggak semuanya deket, nggak semuanya kenal gitu. Mungkin pada awalnya kali mikir, aduh siapa ya nulis broadcast panjang, tapi justru setelahnya ya Teh ya, kita capek mengklarifikasi. Iya, bener. Dan syukur-syukur yang diklarifikasi menerima, ini kan enggak gitu. Nah, yang terakhir ya udah pasti salam penutup dan ya itu kalau bisa mention nama kita. Itu. Mungkin dengan sertakan apa sih Instagram, Facebook atau apalah email gitu. Itu dia. Saya rasa itu akan lebih bertanggung jawab ya dibandingkan ketika ya itu karena informasi-informasi apalagi yang viral gitu. Ya itu gitu susah gitu kalau yang viral-viral itu kan orang akan perhatian. Iya. Betul. Iya sama aku juga punya pengalaman Teh. Jadi di grup alumni nih sama. Ada orang yang kali ya niatnya baik meramaikan doang Teh mungkin. Tapi dia kerjanya begitu Teh, forward tanpa ada sumber yang jelas, forward. Sempet tuh tanya kayak gitu kan. Ini sumbernya apa? Karena hal yang sifatnya apalagi yang kayak sifatnya apa ya Teh kaitannya sama keagamaan kayak gitu kan dan ini emang dari mana? Malah gitu tetap jawabnya yang kayak ya saya sih cuma ngeramein grup aja. Cukup kayak gitu loh Teh. Nah, itu jangan sampai itu terjadi pada ibu-ibu ya gitu, pada ibu-ibu di sini yang menyimak karena
sebenarnya nggak enak banget gitu berada di posisi yang dikasih broadcast-an nggak jelas gitu ya. Betul. Iya, dan nggak akan jelas nggak salah ketika orangnya bertanya dari mana itu nggak salah. Jadi bukan berarti langsung dilabelin sesuatu gitu, bukan berarti dia nggak pro juga sama kita, cuman emang dia cuma mau nanya, ini tuh dari mana gitu. Atau kayak dianggapnya posisi langsung berlawanan, enggak ya Teh ya? Enggak sih, Cuma nanya belum doang. tentu, nanya doang juga bisa. Karena dia tidak terbiasa gitu dengan sumber informasi yang nggak jelas gitu. Jadi susah lah gitu ketika nerima broadcast-an, message itu gitu maksudnya. Itulah kenapa kalau misalnya di InScript kalau jualan kita punya teknik tertentu, yang itu pasti beda nih bahasannya ya. Karena itu kan personal toh, pasti akan di-ignore juga kalau misalnya nggak enaken gitu, kalau misalnya nggak jelas gitu. Itu pasti akan ignore, malah mungkin akan di-block. Itu gitu, itu pasti. Iya, Teh. Dan kalau ini juga ya, maksudnya termasuk kalau misalnya dapat informasi yang kaitannya sama orang, apalagi orang yang misalnya kita kenal juga, ya baiknya kita tabayun gitu ya. Iya. Konfirmasi itu ya, konfirmasi ulang kayak gitu kan. Gitu. Ya sebenarnya juga versi tabayun mungkin ya, cuman kita pakai ngerisetnya di sosial media, di browser gitu. Yang berharap dapat yang insight beda deh. Gitu. Mungkin juga sih setelah riset-riset dapatnya tetap juga yang aneh-aneh gitu juga bisa. Kayak misalnya nih contoh space yang sebetulnya ini juga relevan karena kemarin kan beberapa waktu lalu terjadi duka Nanggala 402 ya, tenggelam. Itu kalau misalnya kemudian sekarang nih kita cari beritanya itu banyak banget yang dikaitkan. Banyak tambahan ya, Teh. Nah itu juga, aduh aku bilang susah nih kalau kayak gini gitu kan. Mau lihat, even nggak hanya baca loh, misalnya nonton YouTube atau apa, ini judulnya apa, ininya apa gitu ya. Clickbait. Iya. Iya, Gitu. pokoknya jadi kayak setiap ada berita atau fenomena tuh kesono-sononya ujung-ujungnya selalu ada betul. Nah itu yang peluang penulis lain yang memang memanfaatkan untuk kepentingan yang nggak baik itu pasti ada, itu aja. Tapi semoga kita selalu lurus nih di jalan yang baik-baik aja gitu. Ya itulah kalau ngomong tadi ya, kalau disahkan penulis yang bertanggung jawab tuh ya itu juga termasuk bertanggung jawab moral juga gitu. Iya, kayaknya itu deh, Baguslah jadi tulis yang iya. Jadi mulai sekarang nge-forward, menulis broadcast-an, me-rewrite broadcast-an itu juga bisa gitu, ya kan? Ditambahin info yang habis kita riset gitu, bisa kan itu. Jadi lebih beragam lagi malah justru tulisannya nanti. Itulah kurang lebih. Oke, kalau kita review dulu ya Teh. Jadi Bu Ibu, kita semua deh ya. Jadi budaya literasi sih sesederhana kita baca broadcast sebetulnya kan. Jadi kayak cuma di layar doang dan mungkin satu bisa satu paragraf. Kalau misalkan media sosial tuh nggak akan sebanyak kita baca buku sebetulnya gitu. Jadi itu juga menguji banget kemampuan literasi kita gitu ya. Apakah dibaca dengan utuh gitu ya, semuanya dibaca dulu, karena kalau ternyata panjang dan kita sepotong juga bacanya, tetap aja bakal miskom gitu ya, seperti itu. Gitu, kita review lagi ya, bahwa untuk kita menerima broadcast-an, terutama dari media sosial kayak gitu, pertama ya harus kita tumbuhkan gitu ya pada diri ini adalah pertama critical thinking, bahwa sikap kritis, berpikir kritis gitu, enggak serta-merta percaya gitu, walaupun enggak juga langsung suuzon gitu, tapi beda-beda gitu ya, kritis tuh kayak gitu. Terus yang kedua adalah dicek lagi, dan termasuk masuk poin ketiga, sumbernya nih valid atau tidak gitu ya, seperti itu. Jadi kalau udah ada 3 unsur ini, insya Allah lah, kalaupun benar itu, kalaupun beritanya hoax ya, jadi bisa terhenti sampai kita. Cukup di kita aja. At least itu gitu. Mungkin kesebar dari tangan-tangan yang lain gitu, tapi ketika kita numbuhin 3 unsur tadi, ya seenggaknya berhenti di kita gitu, seperti itu. Nah, terus tadi saya jelasin lagi soal
apa namanya, konten ini komponennya gimana, susunannya seperti apa kalau bikin broadcast-an ya supaya jelas gitu. Yang pertama tuh ada pembuka, terus kemudian masuk ke isinya tuh harus runut gitu ya. Dan kemudian apa namanya, cantum apa bahasa yang digunakan ya, bahasa yang digunakan juga perhatikan seperti itu. Dan yang terakhir penutup, including nama yang menulisnya gitu atau sumbernya seperti apa kayak gitu. Jadi itu paling poin-poin yang bisa kita perhatikan kalau ngomongin soal broadcast, terutama di era digital ini yang benar-benar informasi itu nggak bisa dibendung ya Teh ya. Dari mana aja. Betul. Betul. Iya. Ada tambahan lagi Teh? Enggak, cuman itu ya yang tadi 3 poin, dan mungkin kalau secara apa tadi, praktek, ya kita menuliskannya dengan apa, salam pembuka, salam penutup, terus apa tadi, dengan cara bercerita, runut, bahasanya cocok buat yang grupnya yang baca gitu. Dan dituliskan nama kita, mungkin kontak sosial medsos kita itu. Iya. Gitu biar lebih gentle ya Teh. Iya, sebetulnya benar. Iya. Harus jadi gentle sih ketika karena memberikan informasi ke orang banyak. Enggak pengen eksis ya harus gitu. Tidak hanya ya ketika mempublish tidak hanya pengen eksis ya Teh ya, tapi juga apa namanya, berani untuk menerima pikiran-pikiran kritis tuh yang mau nanya. Iya, benar. Iya. Ini